balik lagi sama aku Valinda Istighfara Rizna Aulia. Nah, di videoku yang kedua ini aku bakalan bahas tentang lelang. Nah, dengan kata lelang pasti kalian tahu kan lelang. Oh, lelang itu bla 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 gitu kan. Oh, dia bahas lelang gitu. Nah, di sini aku bakal jelasin lebih jelasnya lagi tentang lelang. Nah, apa sih lelang itu? Pengertian sendiri dari lelang itu, nah pengertian lelang sendiri adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Nah, biasanya lelang itu selalu ada pengumumannya dulu, entah itu 1 atau berapa minggu sebelum dari pelaksanaan lelang tersebut. Nah, aku juga bakal bahas tentang pihak-pihak lelang. Nah, pihak-pihak lelang itu pertama ada pejabat lelang. Nah, pejabat lelang sendiri itu adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang. Nah, biasanya itu dia tuh pertama itu sudah sebagai notaris, baru dia bisa menjabat sebagai pejabat lelang. Sudah ada ketentuannya sendiri. Lalu ada juga penjual, terus ada peserta lelang, dan ada pemandu lelang. Nah, pemandu lelang sendiri itu adalah orang yang membantu pejabat lelang dalam pelaksanaan lelang itu. Nah, terus ada di sini tuh lelang itu ada 2 macam. Yang pertama lelang eksekusi dan lelang non eksekusi. Nah, lelang non eksekusi sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu lelang non eksekusi wajib sama lelang non eksekusi sukarela. Nah, di sini aku bahas tentang lelang non eksekusi sukarela. Nah, apa sih lelang non eksekusi sukarela itu? Lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik perorangan, kelompok masyarakat atau badan swasta yang dilelang secara sukarela oleh pemiliknya, termasuk BUMN atau BUMD berbentuk persero. Nah, ketika lelang itu ada 3 proses lelang di lelang kelas 2, dan tentunya pejabat lelangnya juga pejabat lelang kelas 2, berbeda dengan lelang kelas 1. Nah, yang pertama itu ada pralelang. Pralelang itu ada pengajuan permohonan lelang, ada pengumuman waktu lelang dan tempat lelang. Nah, pengumuman waktu lelang dan tempat lelang sendiri itu biasanya kalau barang tidak bergerak itu 1 kali H-7 lelang sebelum pelaksanaan lelang. Nah, kalau barang bergerak itu 1 kali H-5 lelang sebelum pelaksanaan lelang itu jadi gitu. Nah, yang ketiga ada pengajuan SKT. SKT ini tuh khusus untuk lelang tanah. Nah, biasanya SKT itu didapat di kantor pertanahan setempat. Terus juga ada penentuan nilai jaminan. Nah, yang kedua, pelaksanaan lelang. Pelaksanaan lelang sendiri itu ada penentuan nilai limit. Nilai limit sendiri itu adalah harga minimal barang lelang yang ditetapkan oleh penjual atau pemilik barang untuk dicapai dalam suatu perlelangan. Terus ada juga pembatalan sebelum lelang, pembuatan kepala risalah lelang, pembacaan risalah lelang, sama pemandu lelang. Nah, risalah lelang sendiri itu adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang disempurnakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak. Nah, yang terakhir ada pasca lelang. Pasca lelang itu ada penandatanganan risalah lelang, pembayaran pajak, penyerahan hasil bersih lelang, pembuatan salinan risalah lelang, sama penata usaha lelang. Nah, biasanya nih ya, setelah ditentukan pemenang lelang itu paling lambat 3 hari setelah pelaksanaan lelang dia harus melunasi total semua harga yang diajukan. Jadi maksimalnya paling lambatnya sudah 3 hari, sudah diberi waktu 3 hari itu. Nah, seandainya nih ya ada seseorang yang sudah dinyatakan dia adalah pemenang lelang tersebut, lalu dia dalam jangka waktu 3 hari itu tidak melunasi dan tidak memberi kabar kepada pejabat lelangnya atau pemilik barangnya, dia akan di blacklist selama 6 bulan. Dia tidak boleh mengikuti lelang apapun itu. Nah,
biasanya juga harga limit itu kurang dari 30 juta dalam satu kali lelang tuh. Nah, jadi itu aja yang bisa aku kasih informasi ke kalian tentang lelang, pihak-pihak lelang, prosedur lelang secara singkat tuh. Nah, jika kalian ada yang mau ditanyain boleh di komen di bawah, dan jika kalian mau ada yang ditanya-tanyain kurang jelasnya boleh dibilang di komen di bawah. Terus juga kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Dan sekian dari aku, terima kasih.